kita akan belajar mengenai statistika, mean, median, dan modus data tunggal. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, like dan subscribe video ini. Langsung saja kita bahas mean atau rata-rata. Mean itu rata-rata itu sama dengan jumlah nilai data per banyak data. Jadi nanti datanya dijumlahkan semua baru dibagikan dengan banyak datanya. Atau biasa juga dilambangkan dengan seperti ini ya, X bar. Itu sama dengan sigma X per N. X bar ini lambang dari rata-rata. Sigma X itu jumlah nilai data, per N-nya itu banyaknya data. Oke, ini ya, X bar ini rata-rata. Langsung kita masuk ke contoh supaya lebih paham. Diketahui datanya itu 6, 9, 9, 8, 7, 7, 5, 15, 10, dan 4. Yang ditanya itu adalah rata-ratanya. Kita selesaikan, kita tulis kembali datanya, maka meannya adalah ini data ini semua dijumlahkannya. Jadi 6 tambah 9 tambah 9 tambah 8 tambah 7 tambah 7 tambah 5 tambah 15 tambah 10 tambah 4. Ini kita bagi dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 10 datanya, kita bagi dengan 10. Ini semua ditambahkan, maka kita dapat hasilnya 80 dibagi 10 per 10 ini ya. Baru kita sederhanakan, 80 bagi 10 itu hasilnya 8. Jadi rata-ratanya adalah 8. Oke, kita lanjut ke contoh nomor 2. Ini contohnya berbentuk tabel nih. Data nilai ulangan matematika peserta didik kelas 9C disajikan pada tabel berikut. Ini skornya 45, 50 sampai skor 90. Frekuensi itu banyak datanya di setiap skor ya. 45 itu ada 2, berarti banyak data yang 45 itu ada 2 ya. 50 ada 4, ini 55 ada 4, 60 ada 6, 65 ada 6, 70 ada 5, 85 ada 2, dan 90 ada 1. Peserta didik yang memperoleh nilai kurang dari nilai rata-rata harus mengikuti remedial. Jadi yang kurang dari nilai rata-ratanya nanti dia harus mengikuti remedial ya. Yang ditanya ini banyaknya peserta didik yang ikut remedial adalah. Berarti langkah pertama yang harus kita cari yaitu mencari rata-ratanya. Penyelesaian yang pertama kita cari adalah rata-rata nilai. Maka rata-rata itu adalah 45 kali 2 ditambah 50 kali 4 ditambah 55 kali 4 dan seterusnya ya, seperti ini. Tambah 60 kali 6, tambah 65 kali 6, tambah 70 kali 5, tambah 85 kali 2 ditambah 90 kali 1 ini ya. Kita jumlahkan frekuensinya itulah banyak datanya. Itu 2 tambah 4 tambah 4 10 ini ya, tambah 6 16 tambah 6 22 tambah 5 27 tambah 2 29 tambah 1 30. Jadi banyak datanya semua itu adalah 30. Maka kita sederhanakan mean sama dengan ini, kita jumlahin semua hasilnya itu 1870 per 30 ini. Nah, cara menjumlahinya kalikan dulu ya. 45 kali 2 itu 90 ditambah 50 kali 4 itu 200. Nanti 90 tambah 200 tambah dan seterusnya itu hasilnya nanti 1870. Ini kita bagi 30.
ini sama dengan 1870 dibagi 30, itu hasilnya 62,33. Jadi ini rata-ratanya itu adalah 62,33. Jadi semua nilai yang di bawah 62 itu wajib mengikuti remedial. Coba kita lihat. Ini 60. Ini 65, berarti 65, 70, 85, 90 tidak ikut remedial. Yang ikut remedial itu adalah yang 60, 55, 50, dan 45. Jadi banyak peserta didiknya ini. Dari sini kita tambahin 6 tambah 4, 10, 10 tambah 4, 14, tambah 2, 16. Nah, banyak peserta didik yang remedial itu nih 2 tambah 4 tambah 4 tambah 6 ya, yang ini tadi. Yang nilai 60 sampai nilai 45 itu harus remedial. Banyaknya itu sekitar 16 peserta didik. 16 peserta didik. Jadi ini jawabannya C ini. Oke, masuk kita ke median ya. Median itu nilai tengah. Median adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Nah, berarti di sini ada syaratnya nih, harus diurutkan terlebih dahulu datanya. Contoh, diketahui datanya itu 6, 9, 9, 8, 7, 7, 5, 15, 10, 4. Nilai mediannya adalah, kita jawab, ini datanya ini kita urutkan. Diurutkan mulai dari yang terkecil, boleh dari terbesar juga boleh, yang penting diurutkan. Ini kita urutkan mulai dari yang terkecil ya, urutkan data, kita urutkan dari yang terkecil. Setelah kita urutkan, maka cara menentukan median itu kita ambil data yang di tengah. Ini dari sini ada 4, sebelah sini juga sudah 4, berarti sisa yang 2. Berarti yang 2 di tengah inilah median. Jadi median itu sama dengan ini yang di tengah, ini karena datanya, jumlah datanya genap, berarti ini kita tambahin nih 7 ditambah 8 dibagi 2, itulah nilai median, sama dengan 15/2. Kenapa? 7 tambah 8 itu 15, ini per 2 bagi 2, itu sama dengan 7,5. Jadi mediannya adalah 7,5. Kita masuk ke contoh berikutnya ya, supaya lebih paham. Median dari data 8, 7, 5, 6, 9, 5, 7, 6, 5, 7, 8 adalah. Oke, kita akan mencari mediannya data yang ini ya. Penyelesaian sama seperti contoh tadi, kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu. Ini kita urutkan mulai dari yang terkecil, jadi ini hasil pengurutannya. Di sini ada 5-nya itu 1, 2, 3 ya, ini 5-nya 3, 1, 2, 3. 6-nya ada 2, 1, 2, ini 2, 7-nya ada 3, 1, 2, 3, 8-nya ada 2, 1, 2, dan 9-nya ada 1 nih. Setelah kita urutkan, kita ambil data yang tengah dari sini 1, 2, 3, 4, 5, ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi yang di tengah itu adalah 7. Jadi kalau ini namanya datanya itu data ganjil ya. Jika datanya ganjil, maka mediannya itu langsung yang di tengahnya, yaitu 7. Jadi mediannya itu sama dengan 7. Jadi mediannya adalah 7. Kita masuk ke modus. Modus adalah data yang sering muncul atau data yang memiliki frekuensi terbanyak. Contoh, kita masuk ke contohnya ini. Diketahui datanya itu 6, 9, 9, 8, 7, 7, 5, 15, 10, 4. Modusnya adalah penyelesaian. Ini supaya kita tidak mengalami kesalahan, ini boleh kita urutkan terlebih dahulu datanya, atau langsung saja juga boleh ya. Tapi lebih akurat kalau kita urutkan terlebih dahulu datanya. Setelah kita urutkan datanya, maka kita lihat nih,
mana yang paling banyak muncul. Di sini 7-nya ada 2, 9-nya ada 2, selebihnya itu yang angka 11. Maka modusnya itu yang ini yang paling banyak muncul, 7 dan 9 begitu. Jadi modusnya adalah 7 dan 9. Kita masuk ke contoh berikutnya. Data ulangan matematika beberapa peserta didik sebagai berikut. Ini datanya 64, 67, 55, 71, 62, 67, 61, 71, 67, 55. Modus dari data tersebut adalah penyelesaian. Ini boleh kita urutkan supaya tidak mengalami kesalahannya. Setelah kita urutkan, baru kita lihat mana yang paling banyak muncul. Nah, di sini ada 55 itu ada 2, 62 1, 64 1, 67 itu ada 3, 71 ada 2. Maka modusnya itu adalah yang ini, yang 3 muncul ini, 67. Jadi modus dari data tersebut adalah 67. Oke, ini ada soal latihannya. Boleh nanti kalian kerjakan. Boleh ditaruh jawabannya di kolom komentar biar kita periksa bersama. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.